Salam, sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menghantar kita pada hari ini untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita dalam satu hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memandang Tuhan merupakan sikap yang baik. Karena dengan memandang Tuhan, maka semua tindakan dan hidup kita mengarah kepada kehendak Tuhan. Daud memberikan contoh dan teladan iman bagi kita untuk selalu memandang kepada Tuhan dalam segala langkah kita. Kita percaya akan kehadiran Tuhan yang selalu berdiri di sebelah kanan kita ketika kita berada dalam pergumulan hidup kita, sehingga kita tidak goyah. Jika kita tidak goyah, maka Tuhan akan memberikan sukacita, kegembiraan, dan ketenteraman dalam hidup kita. Daud mengerti benar bahwa sukacita dan sorak-sorai bukanlah bergantung dari berat ringannya situasi yang sedang ia hadapi. Tetapi ia percaya bahwa dengan memandang kepada Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan yang selalu berjalan di sebelahnya dengan setia, akan membuatnya mampu untuk terus berdiri tegak meski situasi sama sekali tidak kondusif. Bagi Daud, kehadiran Tuhan bersamanya merupakan kunci utama yang membuatnya mampu terus hidup dengan penuh sukacita, tidak takut, dan meyakini akan adanya solusi atau jawaban atas segala masalahnya. Dan benar saja, Daud akhirnya terus mengalami kemenangan di dalam hidupnya. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita saat ini sedang kehilangan sukacita, sulit tersenyum, dan tidak lagi merasa bahagia dalam hidup ini? Sadarilah bahwa beban kehidupan akan selalu datang silih berganti. Dan yakinilah Tuhan tahu dan mengerti pergumulan kita. Dia mendengar dan sangat peduli terhadap semuanya itu. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius pasal 11 ayat 28. Tuhan selalu siap menyertai kita dan selalu siap pula memberi kelegaan
bahkan melepaskan kita dari belenggu masalah yang menghimpit kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Masalahnya, apakah kita mau mengarahkan pandangan kita kepadanya, mengandalkannya dalam hidup kita, bertumbuh dan bergantung hanya kepadanya, atau sebaliknya, kita terus terfokus dan berfokus pada masalah yang kita hadapi? Ada sebuah kisah tentang seorang ibu dan anaknya yang berusia 7 tahun yang memiliki kegemaran menyantap ikan mas goreng. Kita tahu bahwa ikan mas goreng atau ikan mas adalah ikan yang lezat, yang memiliki banyak sekali tulang-tulang halus, dan hal ini sangat berbahaya bagi anak kecil. Setelah sang ibu memisahkan daging ikan mas dari tulang-tulangnya, barulah ia memberikannya kepada anaknya tersebut untuk dimakan. Tetapi pada suatu hari, sang ibu tidak memisahkan daging ikan mas tersebut dari tulang-tulangnya. Ia langsung memberikan ikan mas tersebut kepada anaknya dengan tujuan agar anak tersebut mau belajar. Sekian lamanya anak kecil tersebut memisahkan tulang-tulang ikan tersebut dari daging ikan emas itu. Anak itu akhirnya putus asa. Tidak bisa, Bu, saya makan. Aku takut, aku tidak bisa langsung memakannya karena kebanyakan tulang-tulangnya. Ujar anak tersebut kepada ibunya. Ibunya bertanya, "Nak, coba lihat, banyak mana daging ikan mas tersebut atau tulang yang ada dalam ikan mas itu?" Jawab anaknya, "Tentu banyak dagingnya, Ibu." Jawabnya, "Nah, kamu tahu mengapa kamu tidak bisa memakannya? Itu karena kamu terlalu berfokus pada tulangnya dan bukan pada dagingnya. Itulah penyebabnya engkau putus asa dan tidak bisa memisahkan tulang ikan mas tersebut dari dagingnya." Sahabat delima yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kadang kita pun sama seperti anak tersebut. Kita bila diperhadapkan kepada tantangan dan masalah kita, kadang-kadang kita hanya fokus pada besarnya masalah yang kita hadapi, sehingga kita pesimis dan menyerah untuk menjalani hidup ini. Melalui nats ini kita diajak supaya jangan takut. Kita punya Tuhan yang begitu jauh lebih besar
dari semua masalah yang kita hadapi. Hari ini, jika kita ingin mengalami kemenangan dalam pergumulan hidup, jangan hanya berfokus pada masalah, tetapi mari kita arahkan pandangan kita kepada kebaikan dan kasih Tuhan yang besar. Kiranya Tuhan menyertai kita dan memberkati kita sekalian. Amin.